Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tata nama alkana. Alkana adalah hidrokarbon jenuh. Artinya semua ikatannya tunggal. Nah, seperti ini. Semua ikatan antara atom C-nya tidak ada yang rangkap, tunggal semua. Untuk alkana sendiri itu ada dua macam. Ada alkana yang tak bercabang dan alkana yang bercabang. Untuk alkana yang tak bercabang, penamaannya itu yang C-nya jumlah C. Jadi hitungnya itu gampangnya kita hitungnya dari jumlah C. Karena alkana itu rumus umumnya adalah Cn H2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1 maka hanya 4. Kalau C-nya 2 maka hanya adalah 6 dan seterusnya. Untuk nama-namanya, untuk alkana yang tak bercabang tadi, untuk C yang 1 sampai 4 kalian harus menghafalkan karena belum mendapatkan ilmunya tentang penamaan ini. Jadi kalau C-nya jumlahnya 1 kayak ini, namanya adalah metana, meta. Kalau C-nya 2 itu adalah eta. Seperti yang tadi itu, yang C-nya 1 kan meta, hanya dihilangkan M-nya saja menjadi eta. Eta itu C-nya 2. Untuk C-nya 3 namanya propana. Untuk C-nya 4 namanya butana. Jadi 1 sampai 4 harus kalian hafalkan. Nah, untuk yang ini 5 dan seterusnya itu kalian sudah mendapatkan dulu waktu tata nama di kelas 10 di pelajaran tata nama. Jadi kalau 5 itu kan penta, 6 heksa. Nah, itu tinggal menambahi saja nah di belakangnya. Misalnya 5 pentana, 6 heksana. Kayak ini C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya heksana. Kalau 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Begitu. Nah, untuk itu adalah alkana yang tak bercabang. Nah, untuk alkana yang bercabang, penamaan cabangnya itu sama dengan nama alkana itu sendiri, tetapi akhiran ananya diganti dengan il. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini namanya tadi adalah metana. Kalau C-nya 1 hanya 4, tapi kalau dikurangi 1H itu namanya jadi alkil, itu disebut sebagai metil. Kalau C-nya 2 tadi etana, maka kalau menjadi cabang kan 1 dikurangi untuk mengikat pada rantai utama. Namanya tadi etana kalau alkana, tapi kalau menjadi cabang menjadi etil. Begitu. Saya kira cukup jelas ini. Hal gampang. Kemudian untuk ini, untuk penamaan, jadi ada namanya nama utama. Nama utama adalah dari rantai utama atau dari rantai induk. Yang mana yang menjadi rantai induk itu adalah yang rantai C-nya paling panjang. Saya ulang lagi, yang rantai utama atau rantai induk adalah rantai C yang paling panjang. Kemudian selain rantai yang paling panjang tadi atau rantai induk atau rantai utama tadi, itu disebut sebagai cabang. Untuk penomoran cabang, penomoran cabang pada rantai utama itu dimulai dari C ujung rantai utama yang terdekat dengan cabang. Jadi hitungnya dari ujungnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya ingin mengganti salah satu H di sini. Jadi kalau membuat cabang, yang dihitung cabang itu adalah ini. Jadi ada C percabangan. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Saya nyambungnya kok di sini. Nyambungnya kok di sini. Nah, ini tidak disebut sebagai cabang walaupun bentuknya dibuat
seperti apapun. Nah, ini tidak dianggap sebagai cabang. Ini jadi rantai utama, begitu. Jadi kalau menginginkan cabang maka harus dibuat yang bukan di ujung. Nah, bisa di sini misalnya. Saya menaruh sini. Nah, di sini rantai utamanya adalah ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 6-nya maka boleh dari sini ataupun dari sini. Untuk dicatat bahwa ini penomoran itu dimulai dari C ujung rantai utama, bukan dari atas, bukan dari bawah atau kiri kanan. Jadi misalnya saya balik begini, nah, nomor satunya ya tetap ini atau ini. Nah, kalau saya gini kan, ya tetap aja ini atau ini. Kalau saya miringkan kiri, tetap nomor satunya ini atau ini. Ini menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Jadi yang untuk yang alkana ini namanya adalah rantai utamanya di 6 atom C. Jadi nama utamanya adalah heksana. Nah, heksana ini untuk penomorannya dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Misalnya ini saya anggap rantai utama, maka ini adalah saya anggap cabang. Nah, ujungnya dari rantai utama bisa yang ini atau yang ini ujungnya. Tetapi yang terdekat cabang bukannya yang ini, tetapi yang ini. Jadi ini adalah harus nomor 1. Jadi penomoran rantai utamanya yang ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi penomorannya seperti itu, tidak boleh dari sini. Nah, jadi agar nomor cabang terkecil. Jadi nama senyawa alkana bercabang ini adalah yang nomor 2 tadi ada cabang CH3, C-nya hanya 1, maka namanya adalah metil. Metil pada rantai utama ini terikat pada atom C nomor 2, tadi sudah nomor ya, ini nomor 2. Jadi namanya, nama senyawa ini adalah 2 metil heksana. Begitu. Nah, kalau misalnya saya pindah cabangnya tadi dari semula ke sini menjadi ke sini, nah, maka sekarang posisi cabangnya kan berada di sini. Kalau dimulai dari ujungnya ini, maka cabangnya berada di nomor 3. Kalau dari yang sebelah sini, kanan saya ini, maka cabangnya adalah nomor 4. Maka penomorannya tidak boleh dari kanan, tetapi dari kiri yang ini. Ini kalau saya balik ini ya tetap aja nomor 1-nya harus ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nama senyawa yang ada di sini ini ya, ini adalah 3 metil heksana. Nah, begitu. Nah, untuk kalau ada cabang, kan kemungkinan cabang itu ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Kan nama cabang tadi kan alkana aja namanya banyak ya, jadi cabangnya juga akan lebih banyak lagi. Nah, di situ kalau ada cabang yang sama sebanyak 2, ini sesuai jumlah yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Kalau ada cabang yang sama sebanyak 2, maka diberi awalan di. Nah, misalnya ada cabang metil sebanyak 2, maka namanya adalah dimetil. Nah, seperti ini. Nah, ada cabang sebanyak 2. Nah, kalau ada cabang sebanyak 2 seperti ini, dilihat lagi mana yang lebih di antara 2 ujung rantai utama itu mana yang lebih dekat cabang. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3 sudah ada cabang, sini 1, 2, 3 sudah ada cabang. Maka ini boleh dari yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini penomorannya. Nah, misalnya penomorannya saya mulai dari kiri, kan sama aja 1, 2, 3. Jadi cabangnya di nomor 3 sama cabang metil di nomor 4. Jadi sama-sama metil, yang satu nomornya adalah 3, satunya nomor 4. Kalau mulai dari sini pun tidak ada perbedaan nanti.
Ini kalau dari sini, ini juga nomor 3, ininya nomor 4. Jadi namanya tidak akan berubah. Jadi namanya adalah 3,4 dimetil heksana. Begitu. Nah, ini contoh lagi. Ada ini struktur yang seperti ini. Nah, di sini rantai utamanya dipilih yang terpanjang. Nah, terpanjangnya bisa dari sini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini hanya 5 rantai, maka namanya adalah pentana, nama utamanya. Nah, pentana ini mengikat ini alkil. Nah, alkilnya ada apa macamnya? Ada metil semua. Jadi ada 3 cabang metil. Jadi kalau 2 cabang tadi yang sama namanya di, kalau jumlahnya 2 itu di, 3 tri, dan 4 tetra dan seterusnya. Nah, karena sini ada 3 cabang yang sama, semuanya metil, maka namanya nanti akan trimetil. Nah, nama lengkapnya di sini adalah 2,2. Jadi penomorannya harus dari sini. 2,2,3. Jadi ini tadi kalau pada nomor 3. 2,2,3 trimetil pentana. Nah, begitu. Kemudian untuk kalau ada cabang yang beda seperti ini, maka penamaan cabangnya itu dimulai dari yang dalam alfabet itu sesuai urutan alfabet tersebut. Misalnya rantai utamanya yang ini ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai utama. Nah, cabangnya yang ada ini metil di nomor 2, ini metil di nomor 2, etil di nomor 3. Jadi penamaannya harus etil disebutkan dulu. Jadi 3 etil 2,2 dimetil pentana. Berikutnya kita pelajari yang hidrokarbon yang tak jenuh, yaitu alkena dan juga alkuna. Jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.